Bila hati sedang gundah, jangan kau berdiam diri, nanti akan kau rasakan semakin galaunya hati. Jadi single Move It ini single solo pop saya pertama kali lagi setelah 24 tahun. Lama banget ya. Mungkin seumuran Tarida kali ya. Jadi 24 tahun lalu aku kan terakhir mengeluarkan project solo, album. Setelah itu aku gabung sama AB3. Habis itu aku berkarir dengan AB3 gitu. Beberapa tahun terakhir 2016 itu saya masih sempat keluarin duet sama Mas Surya dari lagu cinta, lagu anak-anak gitu. Nah, 2020 sempat keluarin Religi, tapi yang popnya ini lagi, jadi Move It ini. Nah, idenya kenapa baru mau nyanyi solo lagi nih setelah 24 tahun. Ya memang pertama aku jujur orangnya memang moody ya, mood-moodan, kalau nggak ini banget tuh enggak, tapi giliran ada ide itu langsung pengen direalisasikan. Nah ini nih memang moodnya lagi dapet, kemudian aku punya spirit baru yang memang aku pengen share sekali, yaitu nyambungnya ke si pola hidup sehat yang 5 bulan terakhir aku jalanin nih gitu. Jadi setelah 5 bulan ini saya kan punya kebiasaan baru kan, olahraga hampir tiap hari. Mood boosternya itu pakai lagu-lagu vibe 80s 90s, jadi lagu disco jadul lah istilahnya. Udah jadi wah asik nih mood. Nah, kemudian teringat lagu Move It ini. Jadi lagu Move It ini sebenarnya lagu lama yang saya buat tahun 2008. Waktu itu abis menang Celeb Dance. Mungkin Tarida pernah tahu yang saya sama Mas Surya juara kompetisi dance itu. Nah, aku bikin lagu ini nih 2008, tersimpan lama. Nah, kemarin tuh karena sering olahraga pakai lagu disco 80s 90s, jadi keinget, oh iya aku kan punya lagu-lagu disco yang tipenya kayak gitu-gitu. Udah, terus ngobrol lah sama Wingky Wiryawan. Kita brainstorming, kemudian Wingky mengenalkan aku sama Kenny Gabriel yang akhirnya bikin musik Move It ini gitu. Jadi kemudian pas kita workshop, aku ada ide lagi, aku ngajak satu rapper, itu namanya Kairis Bugiman. Alhamdulillah jadilah racikan musik si Move It ini. Kurang lebih gitulah latar belakang ceritanya. Demonya memang sudah disco, makanya kan aku bilang waktu pas aku lagi mood olahraga tiap hari pakai lagu disco itu, makanya terus keinget nih si lagu Move It ini. Nah akhirnya jadi makin apa ya, itu yang tadi aku bilang, aku tuh kalau udah punya memang moodnya muncul, ide pengennya memang malah direalisasikan, diwujudkan lah ya gitu. Udah terus kemudian langsung meeting sama Wingky, kemudian sama Kenny, kita workshop. Itu proses dimulainya sih baru Desember ya. Aku tuh recording baru Desember. Kemudian yang itu tadi aku ada ide lagi masukin. Jadi kalau yang ide masukin rapper itu baru. Jadi demonya aslinya dulu nggak ada rap. Nah, kenapa aku masukin rapper, part rap di sini? Karena aku memang ada sesuatu yang memang aku ingin share juga ke teman-teman ya, maksudnya ke masyarakat. Pengalaman aku yang 5 bulan ini nih, aku merubah pola hidup. Aku menjadi pola hidup sehat. Dan alhamdulillah memang aku merasakan manfaatnya, aku jauh merasa lebih sehat, lebih happy. Plus bonusnya aku bisa menyusutkan berat badan sebanyak 22 kilo. Aku happy banget, Tarida ya, maksudnya saat ini. Nah itu jadi momen
bahagia dan perayaan selebrasi aku atas buat diri aku sendiri gitu. Namanya juga penyanyi ya, jadi aku tuangkan melalui single lagu. Nah, ide untuk pakai rap di sini kita brainstorming sama Kairis Bugiman yang rappernya. Aku bilang, Kairis, pokoknya bagaimana aku pengen ada rapnya di sini, isinya adalah kalimat motivasi untuk ketika orang dengar lagu Move It ini dia jadi termotivasi, ya maksudnya wah jadi ingin ya move it juga gitu loh, bergerak untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi aku masukin lirik itu tuh apa sih yang bagian rapnya. Kalau Kenny itu baru dikenalin waktu pas sama Winky. Jadi aku pertama kan ngobrolnya sama Winky. Pokoknya aku kasih tau lah ide gini. Ya Wing, gue emang lagi seneng sama ya Winky kan memang kita tahu ya dia sering sekali memang genre musiknya tuh sering puterin disco yang vibe-nya 80s 90s. Kata Winky, oh ya gitu. Gue tahu nih, udah terus dikenalin lah sama Kenny Gabriel ini, sama mereka ada music productionnya namanya Foreplay. Udah terus kita workshop. Di workshop awal tuh aku udah happy banget karena semua apa yang di dalam maksudnya ide di otak aku yang wah pengennya musiknya gini itu Kenny bisa merealisasikan itu. Nah terus ditambah lagi yaitu pas lagi momen workshop aku ada ide yang nge-rap tadi itu, happy banget sih maksudnya. Nah sekarang pas udah jadi juga alhamdulillah gitu, apa yang aku inginkan di ide awal Move It itu akan seperti apa gitu, alhamdulillah bisa realisasi. Berarti prosesnya bisa dibilang cukup cepat ya Mbak untuk dari workshop Move It ini sampai perilisan. Iya, karena aku pas jadi punya ide awal untuk bikin single solo deh gitu ya. Aku ngobrol sama PA aku namanya Kevin, jadi aku sering ngobrol sama dia kan gitu. Waktu itu aku ingat banget habis syuting, justru abis selesai project aku rilis lagu anak-anak. Jadi setiap tanggal 20 November itu kan pas ulang tahun anak-anak, sudah 4 tahun terakhir ya aku selalu merilis lagu anak. Nah pas momen itu tuh tiba-tiba ya itu kayak ada ide aja ya untuk membuat single solo lagi gitu. Kemudian Desember aku langsung kontak Winky, kita ngobrol, terus rekaman langsung, syuting video musiknya itu baru awal Februari kemarin gitu. Jadi nanti ini insya Allah kemarin setelah tanggal 22 rilis audio di semua platform. Hari ini nanti kita rilis video liriknya, kemudian tanggal 1 Maret aku rilis video musiknya. Di bulan September tuh saya mulai program ini tuh. Nah, kenapa bisa sukses banget gitu ya? Sukses sekali karena memang kuncinya pertama disiplin, konsisten, niat gitu ya. Nah, selain itu juga karena saya didampingi oleh seorang dokter ahli nutrisi. Nah, tentunya beliau yang juga menjadi turut andil besar juga gitu loh. Karena gini, sebenarnya usaha untuk hidup sehat kayak gitu-gitu pasti semua orang ada usahanya gitu ya, termasuk saya juga. Sebelum saya didampingi dokter ahli itu, saya juga olahraga iya, tapi ya gitulah on and off. Kemudian jaga makan juga iya. Nah, tapi jaga makannya ini
kan pengetahuannya belum benar ya, maksudnya ya cuma sendiri aja ya, paling nggak makan malam, skip makan malam biar kurus gitu ya. Terus atau nggak makan nasi. Nah ternyata pengetahuan yang saya tahu selama ini ada beberapa yang salah. Maksudnya setelah aku diskusi sama dokter gitu, ya ternyata kayak itu tuh, satu, kita nggak boleh skip makan malam gitu kan. Karena yang normalnya memang ya kebutuhan tubuh kita itu ya sehari makan ya 3 kali itu. Jadi sarapan, siang, makan malam. Gitu. Justru kalau kita skip waktu makan itu yang jadi malah nggak benar buat tubuhnya. Karena memang tubuh itu sebenarnya udah ini kok, maksudnya kebutuhan tubuh kita tuh emang udah pasti. Jadi jangan dikurang-kurangin. Nah, terus kayak nasi. Nasi itu sebenarnya tidak bersalah loh dia. Yang membuat tubuh kita tuh maksudnya jadi besar atau apa gitu tuh bukan nasi. Justru coba deh, kita kadang-kadang suka lupa. Aku juga dulu nggak ngerti kan, aku nggak makan nasi tapi gorengan kita comot ya kan. Atau enggak gue lagi nggak makan mie gue lagi nggak makan nasi tapi makannya mie, padahal justru mie itu yang kalorinya lebih besar dari nasi. Gitu. Nah jadi begitu saya didampingi dokter, pengetahuan saya tuh kan maksudnya pencerahannya tuh luar biasa. Jadi banyak yang tadinya saya tidak tahu pola makan sehat seperti apa yang benar, akhirnya jadi tahu. Ditambah lagi ketika pola makannya sudah dibenerin, maksudnya saya tahu, kemudian kan langsung pantangan tuh ya kan, kayak tepung-tepungan, kemudian manis-manis, saya udah nggak makan. Terus menjaga pola makannya itu sehari 3 kali, sama si olahraga. Nah olahraganya saya push terus hampir tiap hari, minimal ya 30 menit lah. Pokoknya yang penting bisa kalahin mager tiap hari. Itu hashtag saya gitu. Jadi kalahin mager karena susah banget ya, itu jujur deh. Jadi yang paling susah itu kan kita ngalahin malas di diri kita sendiri gitu. Jadi itu saya hajar terus tuh. Jadi kemarin tuh 5 bulan kenapa sampai sukses 22 kilo itu jadi didampingi dokter, kemudian saya merubah pola makan, saya jadi yang sehat, olahraga, semangatnya itu aku gas terus tuh Tarida. Jadi ibaratnya kita lagi nyetir mobil ya, nanjak aku nggak injak rem, jadi gas terus. Nah akhirnya alhamdulillah 5 bulan bisa sesukses ini. Can make it happen, can make it move. This is your time, yeah. Come on, let's move. Terjebak di masa tersesat, aku bilangnya masa tersesat. Jadi gini, perempuan itu kan tidak semuanya, tapi kebanyakan ketika sudah punya anak, punya keluarga, kadang-kadang tuh kita jadi apa ya, pokoknya hidupnya tuh nomor 1 buat anak aja, ya kan, buat anak. Harusnya tidak, maksudnya harusnya yang idealnya memang semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi aku pada waktu itu kenapa aku bilang tersesat, karena sempat ada masanya saya nggak bisa mengatur waktu sehingga harus memilih. Oh ya udah, prioritas berarti anak nih. Hidup gue sekarang buat anak. Sampai kepikiran mau berhenti berkarir waktu itu, berhenti nyanyi. Alhamdulillah punya suami yang support banget gitu ya. Mas Surya justru orang pertama yang tidak setuju aku berhenti berkarir nyanyi. Karena menurut dia nggak mungkin kamu berhenti nyanyi sayang. Nyanyi itu salah satu kebahagiaan kamu. Kata-kata dia. Aku pengen kamu bahagia. Jadi udah bismillah, pokoknya
Enggak, ini masa pada waktu itu masa-masa pas anak-anak masih bayi ya, maksudnya masih bawah 1 tahun kan, mereka terlahir prematur kan, jadi aku memang konsen banget ngurusin mereka. Enggak, ini kita bisa laluin kok. Ini kamu karena memang lagi masanya aja, tapi nanti pelan-pelan bisa. Gitu. Udah, alhamdulillah. Nah dari situ mulai tuh yang saya bilang pengen hidup sehat, tapi kan on and off. Trigger banget itu tahun kemarin 2021 saya mulai merasa badan nggak enak. Kenapa ya gitu kan, badan cepet capek. Aduh ya memang sih umur udah ABG kan ya. Tapi kok kayaknya rasa nggak enak banget. Kalah sama ibu saya. Ibu saya umur 73 tahun, alhamdulillah masih nyetir sendiri, masih apa. Tapi kok aku kayaknya main sama anak-anak aja itu cepet capek. Nah akhirnya kita medical check up. Hasilnya saya kaget. Jadi kelihatannya I'm okay, aku sehat-sehat aja kok walaupun agak semok ya, agak montok. Tapi sehat gitu. Ya kan biasa kan kita suka gitu kan. Biarin aja endut, tapi kan sehat gitu ya. Pembenaran kan ya suka gitu ya. Ternyata enggak. Pas di medical check up hasilnya banyak rapot merahnya. Nah, disitulah trigger bener-bener aku ingin merubah. Karena gini, pemikirannya gini. Aku lihat anak-anak masih kecil. Bagaimana aku bisa mendampingi anak-anakku sampai mereka dewasa nanti. Kalau saya nggak investasi kesehatan dari sekarang. Aku pengen happy, pengen sampai tua nanti, aduh lihat cucu-cucu omanya masih gitu. Kalau dari sekarang udah begitu kondisinya, gimana? Itu jadi motivasi terkuat itu, selain juga karena saya ingin lebih mencintai diri sendiri. Karena ternyata penyebabnya kenapa saya mengalami masa tersesat itu justru karena aku kehilangan arah bagaimana cara mencintai diri sendiri, ya kan? Jadi aku nggak merawat diri, tidak menyayangi dengan benar tubuh aku sendiri. Jadi dari situlah makanya bisa gaspol si 5 bulan ini, niatnya kuat banget. Tantangan ya, kalau malas dari diri enggak, karena kan aku lagi gaspol banget kan. Tapi ujian dari luar banyak. Salah satunya dari suami sendiri, aduh. Jadi Papa Surya itu kan memang punya kebiasaan, karena kebiasaan di suasana syuting kan. Jadi dia tuh kalau jam 1, jam 2 malam, yang bihun enak, bihun gitu ya, bihun goreng, bihun kuah. Atau apalah, pokoknya makan. Aduh, itu dia tuh. Ujian beratnya tuh itu. Tapi saya alhamdulillah kuat. Dan dia kan juga tahu, aku lagi program. Nah, apalagi kalau pas kemarin kan sempet ya kita nge-mall gitu kan, waktu sebelumnya ini, pandemi ini lagi. Nah itu tuh kalau pas nge-mall, padahal udah request sama Papa Surya, yang boleh nggak kita nge-mallnya itu jangan pas bukan jam makan aku. Kan kalau jam makan kan enak ya, kita bisa sama-sama makan. Misalnya, pas makan siang, oke. Atau enggak makan malam, kita makan bareng. Tapi ini jam 3 sore, oh my God. Jadi, ya udah, tanggung resiko sendiri. Mereka makan mie gitu, yang mie restoran mie favorit aku. Akunya cuma bisa ngeliatin dong. Kayak gitu-gitu. Tapi ya bersyukurnya alhamdulillah memang niatnya kuat banget gitu. Jadi nggak tergoda sih. Alhamdulillah. Tapi benar Mbak, niat itu memang harus kuat karena yang bisa ngalahin niat adalah godaan. Bukanlah. Godaan yang terkutuk. Emang.
Apalagi kalau gini kan, misalnya gini, udah dikit aja, dikit. Nah itu, aku terus bilang, no. Cheating itu, selingkuh itu sedikit aja udah jatuhnya selingkuh, udah jatuhnya cheating. Iya dong, mau sedikit mau banyak, udah jatuhnya. Jadi mendingan nggak usah, jangan dimulai. Apalagi kalau kita merasa kita belum kuat, jangan dimulai, jangan coba-coba dikit. Nah nanti jadi bablas. Itu yang sering menggagalkan orang diet tuh gitu. Orang bilang ya kalau udah kita goalsnya berhasil, jangan salah loh, jangan justru malah mengendorkan semangatnya. Ini ujian sebenarnya sekarang nih. Gimana kita mempertahankan gitu kan si pola ini, ya kan? Karena banyak kan gitu. Aku kan share semua, aku share di sosmed aku, Instagram aku. Nah itu tuh banyak juga tuh yang komen, maksudnya kasih masukan. Selamat ya Mbak Cynthia, tapi dijaga Mbak, kayak gitu. Saya pernah, langsung cerita tuh mereka. Saya pernah kayak Mbak Cynthia turun sekian. Habis itu sok santai, bablas. Sekarang naiknya 2 kali lipat kata dong. Itu tuh. Jadi itulah salah satu tujuan saya pertama rilis Move It ini. Saya punya pengingat, saya punya momentum yang selalu saya ingat, ya kan? Ini kan asik nih, udah turun 22 kilo. Abis itu misalnya saya comot gorengan, saya makan mie, tinggal putar lagu Move It kan keingat lagi, ayo. Gitu niatnya. Sama satu lagi, insya Allah abis ini estafet saya mau rilis buku. Nah, itu juga salah satu niat saya untuk mengunci kontrak nih sama diri sendiri nih. Ayo, lu bisa komit nggak? Gitu, lu bisa komit nggak gitu ya? Jadi satu, selain niatnya ingin berbagi pengalaman, insya Allah bermanfaat. Kedua adalah saya memang mau menjebak diri aku sendiri. Ayo. Lu harus tanggung jawab, lu udah share ini, lu harus bisa komit gitu untuk ini pilihan pola hidup saya sekarang. Jadi nggak cuma ngejarnya gara-gara kan udah turun gitu, santai deh, udah deh besok gue makan mie ayam lagi apalah gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan seterusnya istiqomah ini ya. Nggak ribet, aku pas jalanin ternyata nggak ribet karena itu satu, udah pokoknya kita penuhi kebutuhan aja sehari 3 kali. Nah yang memang susah banget itu kalahin dulu deh, jangan ngemil aja, jangan ngemil, pokoknya makannya itu di jam makan itu aja, itu dulu. Nah terus ya memang niat sih ya, niat, balik lagi ke niat. Jadi niatnya tuh harus kuat. Kayak aku selain yang untuk anak-anak, tapi yang untuk diri sendiri tuh aku mindsetnya aku rubah begini, Tarida. Pengen sayangin diri sendiri. Kan kita kan selama ini bilang gini, oh iya self love itu menerima diri apa adanya, kan? Apa adanya, emang gue begini, emang gue dari sananya begini, gede, ibaratnya gitu, misalnya gitu. Habis itu selesai di kalimat itu kan. Padahal coba kita tanya deh, kalau kita sayang kan sama orang lain deh misalnya, atau suatu benda atau seseorang, itu kan akan dirawat. Iya dong, kalau kita sayang kita dirawat. Nah itu yang akhirnya aku bercakap-cakap sama diri sendiri. Iya ya, gue tuh kalau sayang apa yang udah aku lakukan buat diri aku gitu kan? Udah dikasih makan dan minum yang bener nggak? Yang baik. Kan ya hidup tuh lucu ya, kadang-kadang kita tuh udah tahu. Tarida pasti tahu, Mas Teddy tahu gitu kan. Iya gue tahu ini kalau gue makan ini nih bakal kolesterol gue naik nih gitu ya.
ya kan? Udah, wah gue tahu nih, tapi dimakan juga, gitu kan? Nah itu. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari godaan setan yang terkutuk. Nah itu, jadi memang kontrolnya diri kita, gitu. Jadi pas kemarin tuh aku udah pahami, iya ya, oh ya kayak si tepung itu, terus ngemil. Jadi begitu aku bisa cut, aku doyan ngemil banget. Aslinya aku sangat doyan ngemil. Jadi makanya aku jadi terjawab, kenapa dulu saya susah kurusnya, naik turun kayak yoyo. Karena ya itu ceritanya, oh nasinya dikurangin gitu ya. Tapi ngemilnya kita nggak sadar kan, misalnya secomot, 2 comot, ada ini di meja nyamber cet, gitu kan. Itu kan udah kalori. Nah, gitu. Terus nanti setelah pola makannya, olahraganya. Nah, coba Tarida lihat di IG aku ya, itu aku share semua. Aku olahraga di rumah, pakai alat kecil-kecil semua, alat, aduh. Ibaratnya gini, kalau sampai nggak bisa pakai alat itu keterlaluan aja, itu mah udah gampang. Mana ya? Pokoknya jadi aku tuh pakai namanya figure trimmer, core slider, terus pokoknya yang atau nggak perlu pakai alat sama sekali deh. Bisa. Pokoknya yang minimal kita gerak 30 menit. Disko aja sendiri, pilih lagu yang kita suka gitu ya. Nah itu balik lagi ke si lagu ini, karena aku moodnya olahraganya harus pakai disco yang zaman dulu, 80s, 90s gitu. Aku suka share juga sih sama, maksudnya kalau yang emak-emak yang seumuran aku, ibu-ibu itu udah pasti, maksudnya aku sama ya, maksudnya apa yang aku alamin. Pokoknya kita mau hidup lebih sehat, bahagia, biar masa tuanya enak lah gitu ya, sehat bahagia juga, sakit-sakit gitu. Nah kalau yang muda-muda ini ya aku sering ingetin juga kan, maksudnya jangan terlena, jangan sombong. Justru kalau muda itu malah kan waktu yang diberikan lebih banyak. Maksudnya waktu kalian tuh masih panjang untuk investasi gitu kan. Ini kan kalau kayak kakak Cynthia kan, saya bulan depan udah 44 tahun. Gitu. Jadi kan bonus waktunya nih kita kan nggak tahu, tapi udah kita optimis aja. Pokoknya yang penting gue bisa sampai tua aja gitu ya, tapi yang penting happy gitu. Nah, yang muda-muda justru jangan gue masih muda ini, jangan gitu. Justru waktunya yang muda kan masih lebih banyak gitu untuk berinvestasi kesehatannya. Pokoknya yang penting saya sudah mencontohkan ya kan, mengajak sudah pasti, menyediakan juga sudah pasti. Jadi kalau kayak sarapan nih misalnya gitu kan, sekarang sarapan saya pokoknya bisa dilihat lah di IG, itu tuh sayur-sayuran, buah gitu kan. Sekali 2 kali masih mau, Papa Surya masih mau terima. Begitu besok-besok, mau sarapan sayang yang ala aku, bubur ayam aja. Jadi kan kita nggak bisa paksakan juga. Tapi yang penting saya sudah ngajak, sudah menyediakan. Ya itulah, berdoa juga mudah-mudahan semua itu ya harus dari diri sendiri. Karena kalau kita, Mas Surya tersadar benar-benar juga, punya nawa itu yang kuat juga. Kalau anak-anak juga sudah dikondisikan kayak misalnya mereka kan senang banget ya garing tepung-tepung gitu. Nah itu udah mulai dikurang-kurangin juga. So lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Alhamdulillah kemarin tuh kita ya satu rumah ya. Itu kan pas positif kemarin, gejala yang kita rasain tuh ringan gitu. Termasuk ringan ya gitu. Jadi nggak ada demam, nggak kalau aku tuh ngerasanya kayak orang mau radang.
Nah ini nih kayak bindeng-bindeng gini nih masih nih mungkin sisa-sisanya. Mas Surya ada batuknya sedikit sama apa sendi-sendinya katanya agak ngilu-ngilu gitu. Tapi selebihnya alhamdulillah ya kita masih bisa beraktivitas. Jadi malah siang tuh, aduh Bapak Surya berkebun terus dia. Aku juga alhamdulillah masih tetap bisa olahraga. Tapi yang ringan banget lah. Maksudnya yang tadinya mungkin aku pakai barbel apa, terus yang durasinya 60 menit. Tapi kemarin pas lagi positif itu 30 menit sampai 45 menit aja sih. Gitu yang ringan aja. Tapi tetap karena emang maksudnya biar ya tetap olahraga aja gitu kan. Jadi jangan malah dibawa lemes apa. Karena memang gejalanya juga alhamdulillah ringan sih. Sama makanan sehatnya tambah di ini lagi disiplin. Alhamdulillah kalau aku tuh positifnya kemarin cuma 5 hari. Hari ke-6 udah negatif. Katanya kan kita ngadepin si virus ini kan memang sebenarnya ya imun tubuhnya kita kan. Gitu, imunitasnya kita. Jadi alhamdulillah gitu banget dengan apa pola hidup sehat, makanan apa. Karena alhamdulillah ini pengalaman pertama kami loh. Jadi dari apa tuh? Delta apa segala macam yang sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah kami lolos. Ini pertama kali. Gitu. Alhamdulillah pertama kali ya dengan kondisi saya juga lebih fit gitu ya. Kebayang sih kalau nauzubillah menjalik yang kayak sebelumnya waktu pas saya belum merubah ini kan kondisinya saya HB-nya itu salah satu raport dari medical check up yang terjelek itu HB. Nilai HB saya rendah sekali. Nah, kenapa saya nggak bisa olahraga pada masa-masa itu? Karena ternyata kalau orang yang punya nilai HB rendah itu kalau dipaksa berkegiatan beraktivitas tinggi itu bisa sampai gagal jantung. Iya, betul. Gagal jantung. Itu. Jadi ya Allah Maha baik ya, maksudnya ya kami akhirnya mendapatkan giliran juga gitu, tapi dengan kondisi yang apa ya lebih baik lah ya, maksudnya gejalanya tuh yang enggak kayak memang diatur juga ya waktunya. Jadi waktu pas tanggal berapa tuh ya saya PCR sebenarnya antigen itu dari tanggal 14 tuh udah negatif. Tapi kan make sure lagi dengan PCR. Nah, alhamdulillah PCR-nya udah negatif juga. Jadi lebih tenang kan. Nah, terus baru tuh kemarin tuh sempat undangan beberapa TV gitu kan. Acara TV. Mas Suryanya sih yang udah wanti-wanti banget. Prokes. Oh iya, pasti aku bilang gitu kan. Terus ya vitaminnya juga nggak boleh lupa gitu. Sama ya sementara nggak jalan-jalan kemana-mana dulu. Kemarin tuh juga abis syuting itu di kalau setelah ini memang jadi gini, waktu awal mau rilis ini rencananya sebenarnya saya mau keluarin EP mini album. Nah, tapi karena waktu itu timingnya juga lumayan cepet ya. Kita baru kemarin kan proses Desember, rilisnya pengennya di Februari. Terus si Kenny-nya secara waktu pas kemarin itu nggak bisa lah. Dia juga padat juga. Jadi nggak bisa menyanggupi untuk EP. Jadi sebenarnya materi lagu yang untuk album itu memang sudah siap gitu. Jadi ada 6 lagu ya total gitu yang memang sudah ready nih untuk diproduksi gitu. Jadi nanti tinggal aku lihat next nih setelah masa promo Move It ini selesai, nextnya apakah tetap keluarin pelurunya single atau langsung mau diwujudkan yang rencana awal itu EP gitu. Berarti tinggal keluarin 5 lagi kan, 5
lagu kalau misalnya mau EP, karena satu udah keluar nih si Move It gitu. Nah kalau yang religi itu kemarin itu tadi kan aku cerita di awal Tarida, jadi saya memang orangnya tuh seniman banget ya, maksudnya mood lah. Kalau ada ide pengennya langsung di ini, tapi kalau enggak ya udah enggak gitu. Nah kalau religi itu kemarin Tawakal 2020 ya, itu memang saya masih sangat-sangat berduka, baru kehilangan ayahanda tercinta kan di 2019. Aku kehilangan, aku berduka, aku sedih sekali. Kemudian ditambah waktu itu awal-awal pandemi kan, gitu. Jadi memang masa itu ya begitu moodnya. Jadi aku salah satu juga merecovery mental aku yang lagi down ya atas kehilangan ayah tercinta. Salah satu yang aku terpikirkan adalah sikap tawakal. That's why kenapa. Nah itu Tawakal sebenarnya lagu lama juga. Stok lagu lamanya banyak. Itu lagu lama. Terus tapi ya karena pada waktu itu moodnya memang ingin Tawakal, apalagi pas masa-masa awal pandemi kan 2020. Jadinya rilisnya lagu religi saat itu. Nah sekarang ya itu tadi Move It. Kenapa Move It? Kok beda? Oh iya spiritnya ini sekarang aku ingin share yang tadi yang aku ceritain. Iya buku. Insya Allah buku rilisnya kayaknya baru bisa di Mei ya. Karena kan kita juga potong masa Ramadan sama Lebaran, kita konsentrasi dulu untuk ibadah situ. Jadi nanti setelah Lebaran kayaknya insya Allah. Iya, nextnya yang terdekat buku. Setelah ini. Boleh dibocorin sedikit Mbak, maksudnya isi bukunya akan bercerita tentang apa? Bukunya tipe misalnya kategorinya self improvement sudah pasti, karena yang aku share ini ya ini si pola hidup sehat aku ini. Jadi apa yang aku share di Instagram, jadi kan emang aku selama yang program 5 bulan itu aku share semua di Instagram, tapi itu baru ya kurang lebih 50%-nya lah. Nah 100%-nya full versi lengkapnya di buku.